Ya, silakan ya, diikuti lagi pemaparannya. Sebentar, Pak Anggun tampilkan dulu. Ini nih, pidato nih. Iya. Nah, kelihatan. Ya. Harus tujuan apa? Salah lagi. Orang tujuan yang wis Bu. Nah, sedap. Dari lemot temen. Iya. Komputeris kesel lah. Kok nyambut gawe bae ya? Sampai bawahnya lagi teks. Nah itu. Ini. Ya. Sementara gini dulu nggak apa-apa. Kita cermati bersama-sama ya, anak-anakku semuanya. Model teks pidato. Secara umum dulu ya kita lihat. Jadi kalau kita melihat atau membuat teks atau naskah pidato, maka akan muncul atau akan terlihat di situ beberapa hal yang secara teori ada pada naskah pidato. Kita lihat bersama-sama di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Bagian ini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenalnya sebagai apa? Pendahuluan. Pendahuluan. Khususnya apa itu? Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam pembuka. Ya, bisa assalamualaikum, bisa apa lagi selain assalamualaikum? Selamat pagi. Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, misalnya. Ya. Sugeng Dalu, ya kalau bahasa daerah, ya. Kemudian ada kalau itu biasanya kalau Buddha Papa yang Om Swastiastu, ya, dan seterusnya, ya. Di sini kita lihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagian yang disebut salam pembuka. Kemudian berikutnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Tiga kalimat atau tiga ini termasuk bagian apa atau disebut apa? Sambutan. Ya, sambutan. Sapaan, ya. Sapaan, menyapa. Ya, sapaan hormat yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, yang terhormat yang saya cintai, teman-teman dan sebagainya. Ya, kita belum berbicara bagaimana menulis sapaan yang benar atau belum masuk pada bagian bahasaan. Ya, kita akan berbicara tentang struktur atau bagian-bagian dari pidato. Ya. Kemudian ketika kamu menyapa pada pidato, terlebih dahulu kita pilih atau kita lihat orang yang tertinggi jabatannya di situ atau yang tertua di situ. Contoh di sini karena ada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wali Kelas, serta teman-teman, maka kita memberikan sapaan hormat pada Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Urut ya di situ. Kemudian Bapak Ibu Wali Kelas. Kemudian teman-teman semuanya. Kalau ada bupati ya berarti bupatinya yang lebih dulu disapa.
dua ya, tadi ada assalamualaikum, salam pembuka, kemudian ada sapaan hormat. Kemudian berikutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Aku tanya apa ini sih? Atau paragraf apa itu? Isinya tentang apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur pada Allah. Ya. Terima kasih pada semua yang hadir. Ya. 3 hal ini tadi ada salam pembuka, sapaan hormat, kemudian ucapan syukur ya kepada Allah. Ini pada pidato masuk pada bagian pembuka, ya, pendahuluan pembuka. Jadi seperti kita berbicara tentang teks yang lain, pada umumnya secara umum terdiri dari 3 bagian, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kalau dalam pidato ini, bagian pendahuluannya berisi salam pembuka, sapaan hormat, dan ucapan syukur atau terima kasih pada Allah. Paham ya? Berikutnya, lanjut ya. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita. Bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kita cermati bersama-sama. Ya. Perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan dan seterusnya. Ya. Melihat kalimat yang seperti itu, ya, kita lihat di sini, kalimat itu berupa kalimat apa? Adalah ya, lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita. Bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Apa isi paragraf ini tentang apa? Isinya. Ajakan untuk menjaga lingkungan. Ajakan untuk salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ini merupakan apa dari seseorang yang menyampaikan itu atau yang berpidato itu? Imbauan. Imbauan. Sebelum imbauan. Nah, di sini kita cermati mulai dari awal. Pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Ini berupa apa atau berisi apa bagi si orang yang berpidato itu? Topik pembicaraan. Topik pembicaraan, gagasan, ya, pendapat, ya, pendapat seseorang tentang lingkungan itu apa sih? Ya, lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua atau informasi. Jadi
Berarti bagian ini mulai dari teman-teman yang saya banggakan merupakan bagian informasi, ya, bagian pendapat, bagian gagasan seseorang. Kemudian kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita. Informasi, pendapat, ya, atau gagasan. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai. Oh ya, dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan lingkungan yang layak ditinggali manusia dalam keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Ya. Kita perhatikan, ya. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Ya. Di sini menjabarkan, menjelaskan tentang arti kebersihan lingkungan, yaitu ya, lingkungan yang arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan lingkungan yang layak ditinggali manusia dalam keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Apa sih? Kita akan berbicara tentang kebersihan lingkungan. Maka kita harus tahu terlebih dahulu pendapat atau informasi tentang kebersihan lingkungan itu apa artinya. Ya, di sini dijelaskan atau dirinci terlebih jauh bahwa arti kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan yang layak, yang patut, ya, layak ditinggali manusia, ya, dalam keadaan kesehatan manusia. Baik secara fisik dapat, agar secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Ini kalimat apa? Namanya. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Ajakan. Ajakan atau pesan. Ya. Pesan, nasihat agar menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta SMP 2 Banjarnegara. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah. Melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur dan PSM 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Ya. Ini masih merupakan langkah-langkah. Kita diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, contohnya atau secara rinci, bagaimana sih menjaga lingkungan itu? Dicontohkan di sini di SMP 2 dekat dengan kita dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas, kemudian memberantas
sarang nyamuk, dan seterusnya. Melaksanakan Jumat bersih. Itu cara-cara secara rinci bagaimana contoh cara menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan sekolah kita. Nah, bagian ini yang tadi juga paragraf sebelumnya, ini masuk pada bagian isi, ya, bagian isi pidato. Jadi isinya di situ berupa pendapat, gagasan, pesan yang diikuti dengan rincian bagaimana pesan itu dilaksanakan secara konkret. Contohnya, kenyataannya ada contohnya. Kemudian bagian berikutnya. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bagian ini masuk pada bagian yang disebut dengan bagian penutup. Ya, kamu perhatikan isinya penutup apa saja di situ. Teman-teman, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan ini bisa ya. Sudah ya. Ya, bagian ini tadi adalah bagian penutup. Ya. Bagian penutup ini kalau kita lihat di sini, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bagian atau isinya ini tentang apa? Berarti di sini penutup. Coba kamu cermati lagi, mulai dari teman-teman sekalian sebagai penutup sampai dengan marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bagian apa? Bagian apa namanya? Atau isinya tentang apa? Ajakan untuk peduli lingkungan. Ajakan untuk peduli lingkungan atau harapan, ya, harapan agar pesan tadi yang di atas pada isi kan pesannya menjaga kebersihan lingkungan, ya, menjaga kebersihan lingkungan dengan caranya tadi. Nah, agar pesan di sini bagian penutup ini salah satunya kalau kita lihat di bagian akhir ini merupakan harapan agar pesan yang tadi disampaikan dilaksanakan, ya, atau dilakukan, ya, harapan agar gagasan dan pesan tadi, gagasan tentang kebersihan itu dilakukan. Nah, di sini diyakinkan lagi dengan adanya salah satu, ya, pepatah yang diambil dari sisi religius atau agama. Ya, jadi untuk melakukan itu harapan itu di sini diyakinkan lagi dengan kutipan atau dengan pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Supaya lebih mantap melakukan itu, maksudnya harapan itu dilaksanakan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa isinya? Ini apa? Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa? Permintaan maaf. Permintaan maaf, ya. Ya. Maaf. Terus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mampu aku, Mas. Bagian ini namanya apa? Tadi Assalamualaikum apa? Salam. Penutup. Nah, sekarang bahasa Assalamualaikum. Salam penutup. Salam bentuk. Jadi ya di sini bagian penutup pada pidato berupa harapan agar ajakan harapan supaya pesan yang disampaikan itu bisa diterima dan oleh pendengar. Kemudian yang kedua berisi ucapan permohonan maaf. Selain itu biasanya juga ada yang diikuti juga ucapan terima kasih sudah mengikuti dengan baik dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan salam penutup. Ya. Kira-kira angger kon gawe pidato wis bisa purung. Sudah atau belum? Sudah. Insya Allah. Tidak, Bu. Belum, Bu. Belum. Nah, Joya ahli nih, Pol, Bu. kuncinya tadi kalau membuat naskah kamu harus ingat terlebih dahulu pada strukturnya, urut-urutannya. Secara garis besar, bagian atau sistematika pidato itu terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Ya. Bagian pendahuluannya tadi berisi apa? Salam. Ya. Sholawat. Gambar moncong putih sih siapa? Abror. Jajal. Abror. Jajal jawab. Bagian pendahuluan pada teks pidato isinya apa saja? Salam pembuka Kowe abror apa udu? penghormatan. Abror. Sekarang, Bu. Abror. Kowe anu iki sing marai mengganggu iki virus. 9 apa 9B? Abror, di bror. Lah kowe abror PDI Perjuangan. Jangan-jangan enggak ikut memasak program. Iki bocah ora nana jangan-jangan. Enten, Bu, napa, Bu? Ya, kowe lalu dengarkan dengan baik dan jawab. Nggih. Apa isi bagian pendahuluan pada teks pidato atau saya balik. Pendahuluan pada teks pidato berisi apa saja? Rod? Pak Deka. Rod? Kampanye bukan we. Abror. Warai par, tak warai. Orang ngilu batis ngomong dibarai. Kayak pinter-pinter kait. Ya, Bro. Orang ngrungokna kowe mesti mau anu gampang-gampang ipol kali mau deling-eling apa baik kah? Salam pembuka, Salam Laos. pertengahan, penutupan. Pertengahan, belakangan ya kowe. Pembuka, pertengahan, belakangan ya kowe. Nggih, Bu. Baleni pendahuluan pada teks pidato berisi apa saja Mas Abror? Anu baru masuk habis tidur, Bu. Baru masuk, baru tidur. Ya profilnya diganti aja kayak gue jadi nilai ora kayak kenangan. Namanya. Iya, Bu. Namanya. Apunten, Bu. Ya, ora apa-apa. Tunggu pelajaran ya. Nggih. Nah, itu penamaannya juga salah kok. Ora kayak batire. Wong anu iki manu resmi, Kak. Ya udah ganti sekarang. Ini yang selalu mengikuti Queen Az-Zahra.
Iya, Bu. Pendahuluan berisi apa saja pada teks pidato itu? Berisi salam pembuka, ucapan sapaan atau penghormatan, dan ucapan syukur. Ya, 100 untuk Mbak Wena cantik. Ya. Yang lain dengarkan, syukur dicatat. Jadi kamu mendapatkan pembelajaran hari ini tentang struktur pidato. Yang pertama bagian pendahuluan berisi salam pembuka, kemudian sapaan hormat, menyapa siapa saja yang hadir dan mengikuti, dan yang ketiga adalah ucapan syukur. Ya, bisa puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Abram iki wis bener-bener raine kamu wis ganti maning. Jaru-jare Bu Siti ora ngerti. Kemudian bagian yang berikutnya setelah pendahuluan adalah bagian isi. Pada bagian isi ini berupa apa saja atau berisi apa saja? Berisi apa saja tadi? Pendapat, alasan, gagasan, pesan. Ya, berisi bagian inti itu berisi antara lain pendapat seseorang tentang topik yang dibicarakan, gagasannya, informasinya. Kemudian di situ ada pesan-pesannya. Kemudian ada rincian penjelasan ya, tentang pendapat, gagasan ataupun pesan yang disampaikan. Betul. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup pada teks pidato persuasif berisi apa saja? Dia, Ratri? Kata-kata penutup seperti kata sekian, terima kasih, dan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ngaco kue. Terus Tata, coba Tata disempurnakan ta. Mana? Hita Arum. Ya. Jadi penutup itu berisi harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar, permohonan maaf kepada pendengar, ucapan terima kasih kepada pendengar, dan salam penutup. Ya, betul sekali. Semuanya dicatat. Ya, diingat-ingat. Struktur atau bagian-bagian pidato. Yang pertama adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi, ya, rinciannya di situ ada salam pembuka, sapaan hormat, dan ucapan syukur. Kemudian bagian inti atau isi pidato, bagian isi berupa informasi, pendapat, gagasan, ya, seseorang tentang sesuatu hal, pesan yang disampaikan, dan rinciannya. Kemudian di situ ya, yang bagian berikutnya, bagian ketiga adalah bagian penutup. Ya, penutup berisi harapan atau ajakan agar gagasan pesan yang disampaikan ya dapat dilakukan. Kemudian berisi permohonan maaf atau ucapan terima kasih, dan diakhiri dengan salam penutup. Itu silakan ya, kamu rekam kamu, kemudian kamu tuangkan dalam tulisan supaya ini menjadi pegangan kamu apabila nanti pada saatnya sampai pada menulis teks atau naskah pidato dan menyampaikan secara lisan di akhir pembelajaran besok. Kamu harus berpidato. Kalau masih seperti ini situasinya, berarti kamu harus buat video, ya. Kamu berpidato.
tentang sesuatu yang nanti akan disampaikan kemudian. Sampai di sini ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, belum jelas? Apa mau? Aku ya. PowerPoint-nya ke bawah. Oh, PowerPoint. Terus bawah lagi. Ya. Berikutnya ya. Tadi tidak ada pertanyaan, ini yang tadi materi tadi tentang struktur. Tidak ada? Belum ada. Belum ada. Ya. Kita lanjut nanti pada tugas terstruktur pertama ya, nanti kita lihat di sini ya. Tugasnya adalah menganalisis teks pidato untuk apa sih lah pada guyu-guyu baik. Iya, coba. Anu serius-serius kok. Kalau saya serius makanya. Catat nanti tak laporkan wali kelas saja, Bu. Anak-anak nanti kalau nggak bisa kepala sekolah aja langsung. Iya, ya. Kamu jangan main-main dengan pembelajaran ini. Terdeteksi siapa yang main-main, siapa yang belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu masih mau diomongi kami, langsung Bapak Ibu guru yang merasa seperti itu kan kamu seperti melecehkan loh. Menganggap sepele kegiatan ini. Angger kok SMA manut diomongi Bu Siti, Bu Kustia, sebagai pengampu bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia di sini, wes tekan akan saya laporkan kemana-mana. Tapi ketika kamu dengan guru mapelnya sudah tidak mempan, maka berikutnya saya laporkan pada wali kelas. Kalau dengan wali kelas tidak mempan lagi, langsung pada kepala sekolah supaya memberikan tindak lanjut apa yang kamu lakukan. Karena kami wis ora mempan, wali kelas wis ora dadi, ya. Maka mungkin perlu campur tangan langsung. Jadi aja dianggap sepele, di sini anu kepenakan. Buku anu kepenakan iki, anu penak. Pelajaran apa sih lah bahasa Indonesia gampang. Kemudian sing jenenge adus ya bahasa Indonesia ini mandi tekan sprene ora ganti-ganti. Mangan ya makan tekan sprene ora ganti-ganti jadi nyaplok, ora kan? Ya. Enggak gampang. Jangan menganggap seperti itu. Ya semua pembelajaran apapun itu. Kok belajar matematika angel banget? Terus orang terusnya ya paling-paling kok tuku sing dinggo untuk kehidupan sehari-hari. Ya tuku jajan rega 50 perak atau 500 kok nggak duit 1000 jujule pira. Ya. Jadi jangan menganggap sepele pembelajaran apapun juga. Wong di sini dengar terdeteksi ketika kamu melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Ini tidak pada tempatnya. Kecuali yang ngerapin bluweh, ya. Tidak pada tempatnya. Paham ya? Metu yang ngono tak anggun tolong dicatat saja, kan bisa dicatat. Saya ulangi ya, tugas terstruktur kamu yang pertama itu nanti adalah menganalisis teks pidato.
Yang teksnya akan nanti dikirimkan ya lewat WA atau yang sudah punya Google Classroom ya. Saya jelaskan dulu tugas terstruktur ini. Teks pidatonya nanti kami siapkan. Nah, tugas kamu adalah menganalisis, mengurai strukturnya yang terdiri tadi dari bagian pendahuluan, isi, penutup. Ya. Kemudian di kolom berikutnya di sini ada penjelasan. Nah, penjelasan di sini bukan berarti tadi ditulis dengan pendahuluan, salam pembuka, sapaan hormat, ucapan syukur, bukan seperti itu, bukan teorinya. Tapi penjelasan di sini diuraikan. Misalnya, pendahuluan tadi berisi salam pembuka. Salam pembuka kan banyak. Nah, di teks itu apa? Titik 2 boleh di sini ya. Misalnya, assalamualaikum atau selamat pagi. Kak enggane nanggon kene dilalah gawene ora guru assalamualaikum tok siji kan biasanya ada kalau kamu dengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya ditulis di sini semuanya rinciannya. Ya. Kemudian yang kedua di sapaan hormat. Ya, sapaan hormat itu menyapa siapa saja. Oh, kepala desa. Oh, camat. Oh, kepala sekolah, ya, sapaan hormat, titik loro, kepala sekolah, kemudian sapa dan seterusnya. Kemudian ucapan syukur, ya, ucapan syukurnya apa di situ? Paham ya? Jadi pada bagian penjelasan di sini nanti bukan teorinya tadi yang sudah disampaikan dan syukur sudah ada yang menulis. Demikian juga bagian isi. Berupa pendapat, apa pendapatnya di situ, tentang apa. Ya, pendapatnya tentang misalnya disiplin sangat apa dan seterusnya. Ya, berupa pendapat atau gagasan, titik loro apa pendapatnya. Dirinci. Kemudian pesan atau harapannya di situ. Pesannya, ajakannya apa, tulis. Kemudian bagian penutup tadi berupa harapan. Harapannya titik 2 apa di situ. Kemudian apa tadi? Di samping harapan, ucapan terima kasih atau permohonan maaf apa? Permohonan maafnya. Kemudian salam penutup. Paham ya? Paham? Atau ada pertanyaan lain? Sekali lagi saya ulangi. Ada kolom di situ, nanti ada teksnya, kamu menelaah, membaca dengan sungguh-sungguh, kemudian menjawab kolom ini dengan catatan di bagian penjelasan dijelaskan, bukan hanya menuliskan teorinya, pendahuluan, salam pembuka, isinya harus ngerti. Isi, pendapat, gagasan, pesan, bukan seperti itu. Tapi ya apa isinya? Dijelaskan. Paham? Ada pertanyaan? Barang uskon meneng, kontakon ora takon, ora semaur. Maaf Bu, saya mau bertanya. Ya, dia Ratri. Ya, apa Mbak? Itu mengirimnya kita nanti di mana Bu? Ya, nanti kamu mengirimnya lewat di apa? Google Classroom, ya. Sudah di-share. Ya. Ya Bu. Nanti kamu nunggu saja karena apa? Kalau yang kelas E, kalau kelas apa Bu? Namanya? Yang C, D, E, F itu sudah ada. Nanti yang lain menunggu dari Bapak, dari guru ya di sini ya. Nanti hari ini mungkin mudah-mudahan bisa dikirim, di setting di Google Classroom-nya ya. Oke?
Yang lain, ada yang lain? Kalau tidak ada, bisa nggak? Kalau tidak ada, ya, tugas nanti terakhir dikirimkan Senin, ya, nunggu dari ibu pengampunya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, yang pertama, Bu Kus, Bu Siti, Bu Witi mengucapkan terima kasih banyak. Terutama pada anak-anakku semuanya yang telah mengikuti dengan baik, dengan serius. Mudah-mudahan apa yang kamu ikuti, kamu lakukan dengan baik pada hari ini, bermanfaat untuk ilmu kamu, untuk kelanjutan kamu, ya. Dan mudah-mudahan kamu dapat memahami sehingga besok pada saatnya ulangan dan seterusnya kamu bisa mengerjakan dengan baik dan hasilnya juga baik. Untuk yang hari ini masih awang-awangan mengikuti, masih males-malesan, masih dianggap permainan, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengetuk, menyadarkan hatinya untuk mengikuti pembelajaran apapun bentuknya dengan sungguh-sungguh, membuka hatinya, ya, menyadarkan. Kalau Bu Siti tidak mampu menyadarkan, ya, orang-orang tidak mampu menyadarkan, mudah-mudahan Allah yang akan menyadarkan sehingga pada saatnya suatu saat kamu akan mengikuti pembelajaran dengan baik dan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Wong waktunya itu ada sendiri. Mana yang harus serius, mana mengko sing luweh. Bu Siti juga ora mentreng terus ora. Ya, tapi ada saatnya ketika kamu harus mengikuti dengan sungguh-sungguh, kapan kamu geluweh, layaknya kamu menganggap kami ibu kamu sendiri atau saudara kamu sendiri. Ya, jadi ada waktunya. Tolong itu diperhatikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sing apik lanjutkan yang baik, yang tidak pun itu pembelajaran untuk Bu Siti. Alhamdulillah menangi wong sing kaya kowe bisa membedakan. Ya. Terima kasih. Saya akhiri, saya juga minta maaf, bukan orang mudengi, bukan ada kata-kata yang menyinggung kamu semuanya. Saya menyampaikan ucapan permohonan maaf. Mudah-mudahan pada saatnya besok kita dipertemukan lagi. Ya, senang ya belajar nang omah, zikri kalau makan sambil tidur, enak banget. Ya, zikri jagat kayak prasekti lah. Karo ngemut banggula ya zikri ya. Apa karo sarapan? Ya, apapun itu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.